Kalau selama ini onde-onde buatan kamu sering gagal, bentuknya mudah meleot, kurang kokoh, pecah saat digoreng atau malah menyerap minyak terlalu banyak, tenang, jangan menyerah dulu ya. Di video kali ini saya akan membagikan step demi step cara membuat onde-onde yang benar, mulai dari adonan, teknik membentuk, hingga cara menggorengnya. Hasilnya bisa bulat sempurna, kokoh, pijennya menempel rapat, kulitnya yang renyah, tipis tapi sangat lembut. Dijamin anti gagal kalau mengikuti langkah demi langkah sampai selesai. Yuk simak videonya sampai akhir dan buat onde-onde secantik ini di rumah ya. Oke, bahan pertama kita buat isiannya dulu ya. Di sini sudah saya siapkan kacang hijau kupas seberat 250 gram dan ini sudah saya rendam sekitar 4 jam. Lalu kacang hijau kupasnya akan saya kukus sampai empuk sekitar 25 menit. Oh ya teman-teman, lebih bagus lagi kacang hijau kupasnya direndam semalaman, jadi waktu mengukusnya lebih singkat ya. Oke, ini kacang hijau kupasnya sudah empuk, langsung aja kita angkat. Nah, selagi masih panas, kacang hijau kupasnya langsung aja saya haluskan menggunakan ulekan yang dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Ini dihaluskan selagi masih panas supaya mudah dalam menghaluskannya ya. Selain manual kayak gini, boleh juga menggunakan chopper atau blender. Oke, ini sudah halus. Selanjutnya saya pindahkan ke dalam wajan anti lengket. Selanjutnya tambahkan gula pasir 120 gram, lalu diaduk sampai tercampur rata. Oh ya, setelah gula saya juga menambahkan garam setengah sendok teh tapi tidak terekot ya teman-teman. Oke, setelah tercampur kita masukkan santan sebanyak 200 ml. Saya pakai santan kemasan yang kecil ukuran 65 ml, lalu ditambahkan air hingga mencapai larutan santan 200 ml. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga membentuk gumpalan kayak gini ya. Dan ini isiannya sudah ngeset dan juga sudah kalis. Selanjutnya kita angkat dan kita biarkan dulu hangat. Oke, setelah hangat sekarang kita siapkan timbangan. Kita akan membagi isiannya per bagian sekitar 10 gram, lalu kita buletin kayak gini. Nah teman-teman, salah satu ciri-ciri isiannya sudah ngeset dan kalis, saat dipulung dia tidak akan lengket di telapak tangan ya. Oke, ini isiannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk membuat kulit onde-ondenya. Pertama, kita siapkan dulu gelas takar, kemudian masukkan gula 120 gram, lalu tuang air panas sebanyak 150 ml. Selanjutnya ini kita aduk sampai gulanya larut. Wajib pakai air panas yang baru mendidih ya teman-teman, supaya gulanya cepat larut. Setelah gulanya larut, kita tuang air mineral suhu ruang sampai mencapai 500 ml. Jadi ini air gula yang panas dicampur dengan air mineral suhu ruang, jadi suhunya itu menjadi suam-suam kuku ya. Oke, sekarang dalam wadah kita masukkan tepung ketan putih sebanyak 500 gram atau setengah kilo, tambahkan garam setengah sendok teh dan tepung beras 60 gram. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan wajib pakai tepung beras ya supaya hasil onde-onde kita nanti kokoh atau tidak gampang meleot. Setelah rata, sekarang kita masukkan vanila setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Nah, agar hasil onde-onde kita nanti lembut, saya masukkan juga kentang kukus yang sudah dihaluskan sebanyak 160 gram. Terakhir kita tuang larutan gula yang suam-suam kuku yang tadi udah kita siapkan. Wajib banget ya, larutan gulanya kita tuang secara bertahap sambil diaduk. Nah, larutan gulanya dituang sedikit demi sedikit supaya kita bisa mengontrol adonan, jangan terlalu lembek ataupun jangan terlalu kering. Oke, supaya lebih mudah mengontrol adonan, lanjut saya uleni menggunakan tangan. Dan ini hasil adonannya masih terlalu kering, saya tuang kembali larutan gulanya tapi tidak saya habiskan. Kalau terlalu kering nanti biji-bijinya susah menempel ya. Oke, ini udah cukup. Tekstur dari adonannya udah pas, tidak terlalu cair atau lembek dan juga tidak terlalu kering. Ini adonannya udah kalis, saat dipegang tidak lengket di tangan. Adonannya lembut dan lembab tapi tidak berair atau tidak becek ya teman-teman. Nah, karena isiannya 10 gram, sekarang untuk kulitnya kita timbang masing-masing per bagian seberat 20 gram. Adonan kulitnya wajib ditimbang supaya besarnya sama ya teman-teman. Ambil adonan kulit lalu dipipihkan dan isi dengan kacang hijau kupas, kemudian dironding, dan pastikan saat meronding dan mengunci isian tertutup rapat ya. Lalu letakkan di atas biji wijen putih.
Setelah dapat 3 atau 5 bulatan, langsung kita kepal dan agak ditekan agar wijennya nempel sempurna dan enggak rontok saat digoreng ya. Nah, ini biji wijennya mudah banget nempel ke adonan kulitnya ya, tanpa kita celupkan terlebih dahulu ke dalam air. Karena kenapa? Karena adonan kulitnya itu konsistensinya pas, jadi si biji wijennya mudah menempel dengan sempurna dan enggak rontok juga. Intinya kita harus bisa mengontrol takaran air saat dituang ke dalam adonan tepung. Nah, kalau udah selesai langsung kita tata, jangan ditumpuk ya teman-teman, supaya hasilnya tidak meleot. Nah, satu resep ini menghasilkan 61 pieces onde-onde dengan berat kulit 20 gram dan berat isian 10 gram. Dan untuk isiannya ada sisa sekitar 6 pieces lagi, dan isiannya ini akan saya simpan di dalam freezer sebagai stok. Dan untuk menghasilkan onde-onde yang cantik setelah digoreng mulus, tidak gampang meleot, tetap kokoh, lembut, harus diperhatikan cara menggorengnya. Dan saat digoreng juga tidak retak, pecah atau meletus. Pertama-tama kita masukkan dulu onde-ondenya ke dalam minyak yang masih dingin. Nah, ini api kompornya sudah menyala, tapi kita pakai api yang paling kecil. Kita biarkan sesaat sampai muncul buih-buih atau gelembung-gelembung kecil kayak gini. Ini api kompornya masih kecil ya teman-teman. Dan untuk menggoreng onde-onde memang dibutuhkan kesabaran yang lebih. Oke, setelah muncul buih yang agak banyak seperti ini, kita besarkan api kompor menjadi api yang sedang sambil kita aduk-aduk perlahan mulai dari bawah. Ini pelan-pelan aja karena ini belum kokoh ya kulitnya. Dan terlihat biji wijen merekat dengan sempurna, hanya beberapa pieces aja yang lepas, bisa dihitung dengan jari. Nah, kita aduk kembali perlahan-lahan ya. Nah, ini adonannya sudah mengapung semua, tandanya minyaknya udah stabil. Ini lanjut aja kita aduk-aduk supaya matangnya itu merata. Dan kelihatan ini masih ada yang bulatannya itu melewat, belum sempurna. Ini normal, nggak apa-apa, lanjut aja kita aduk-aduk sampai nanti bentuknya itu bulat sempurna dengan sendirinya. Jadi ini kita aduk-aduk terus perlahan-lahan. Dan untuk apinya tetap menggunakan api sedang ya teman-teman. Api yang sedang cenderung kecil tapi tidak terlalu kecil banget. Nah, setelah beberapa saat kelihatan bentuk bulatnya itu sudah sempurna. Sekarang kita tes untuk kematangannya. Saat ditekan-tekan masih terasa lembek, tandanya ini belum matang. Lanjut aja kita aduk-aduk sampai kokoh dan matang. Oke, setelah beberapa saat digoreng, onde-ondenya sudah berubah warna kuning kecoklatan dan saat ditekan-tekan sudah kelihatan kokoh. Ini tandanya sudah matang. Langsung diangkat dan kita tiriskan. Kelihatan ya teman-teman, ini hasil onde-ondenya cakep banget, bulatnya sempurna dan juga biji wijennya tidak banyak yang rontok, hanya beberapa saat, bisa dihitung dengan jari. Oke, untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, ini kita bersihkan dulu hasil remahan dari biji wijennya. Kemudian api kompornya jangan lupa dimatikan dulu. Setelah suhu minyak berubah jadi hangat, kembali kita masukkan onde-onde satu persatu. Jangan terlalu banyak karena saat matang nanti akan mengembang. Dan setelah onde-ondenya masuk, baru deh kita hidupkan kembali kompor menggunakan api yang kecil dulu ya. Onde-onde dimasukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena saat matang akan mengembang. Oh ya teman-teman, wajib banget dipahami step by step dalam menggoreng onde-onde yang benar supaya bisa menghasilkan onde-onde yang cantik, mulus, kokoh, dan gak gampang meleot seperti ini ya. Nah, ini bagian dalamnya juga kopong, tekstur kulitnya juga lembut banget, walaupun dia kokoh tapi sangat lembut ya. Asli ini enak banget, kalian wajib coba resep ini. Dan rekomendasi harga jual mulai dari 2000-an per piecesnya atau disesuaikan dengan HPP masing-masing ya. Oh ya teman-teman, satu lagi nih, resep yang saya buat ini onde-ondenya tahan sampai 6 jam setelah digoreng, bener-bener anti meleot ya. Jadi cocok banget dicoba untuk dijadikan
sebagai ide jualan. Nah, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Makasih. Wassalamualaikum.